Assalamualaikum Mas Mbak semua. Bertemu lagi dengan Ustazah Latifah. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah cucu Nabi Ibrahim, yaitu putra Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya bernama Rifqah. Nabi Yakub alaihi salam memiliki saudara kembar yang bernama Aish. Nabi Yakub adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Berkat kepatuhannya kepada ibu maupun ayahnya, Nabi Yakub mendapatkan doa keberkahan dari ayahnya, yaitu Nabi Ishak. Karena Nabi Yakub mendapatkan doa dari ayahnya, saudara kembar Nabi Yakub marah. Aish iri dan marah kepada Nabi Yakub karena merasa tidak disayangi. Sehingga Aish berencana untuk menyakiti dan membunuh Nabi Yakub. Mendengar dan melihat ancaman Aish, maka Nabi Ishak dan istrinya memerintahkan Nabi Yakub agar pindah ikut bersama pamannya, yaitu Laban di daerah Haran. Sesampainya di kota Haran, Nabi Yakub menemui pamannya yang bernama Laban. Paman Nabi Yakub memiliki dua orang putri yang bernama Laya dan Rahil. Laya adalah kakak yang tertua, sedangkan Rahil adalah adiknya. Nabi Yakub bermaksud menikahi Rahil, yaitu adiknya yang memiliki paras lebih cantik dibanding Laya, dengan mahar menggembala kambing pamannya selama 7 tahun. Namun, karena adat kebiasaan di kota Haran yang seharusnya menikahkan kakaknya terlebih dahulu, akhirnya Nabi Yakub dinikahkan dengan Laya. Kemudian Nabi Yakub bekerja lagi selama 7 tahun dan akhirnya dinikahkan dengan Rahil. Pada masa itu, masih diperbolehkan menikahi dua saudara sekaligus. Sebelum kemudian Allah menurunkan ayat yang menghapus hukum tersebut. Kemudian Laban menghadiahkan budak Laya yang bernama Zulfa dan budak Rahil yang bernama Balha untuk dinikahi oleh Nabi Yakub. Dari pernikahan itu kemudian lahirlah anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Di antaranya ada Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah memiliki keluarga, Nabi Yakub kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub diutus di negeri Kan'an, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja tersebut bernama Raja Saljam. Raja tersebut selain kejam, dia juga sangat sombong. Dia senang sekali menyiksa orang yang lemah. Nabi Yakub berdakwah dan mengajak Raja Saljam untuk beribadah kepada Allah. Namun, Raja Saljam menolak dan marah kepada Nabi Yakub. Akhirnya, terjadilah peperangan antara Nabi Yakub beserta pengikutnya. Dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Yakub dan pengikutnya akhirnya menang. Nabi Yakub sangat menyayangi anak-anaknya. Dia menjaga dan merawat anaknya dengan sangat baik. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Akan tetapi, saudara-saudara Nabi Yusuf dihasut oleh syaitan untuk berlaku jahat kepada Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf merasa iri dengan perhatian Nabi Yakub yang lebih besar kepada Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka hendak membunuh Yusuf. Namun, sebagian mereka mengusulkan untuk melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf tak kunjung pulang, Nabi Yakub bersedih dengan kesedihannya yang dalam karena berpisah dengan putranya. Bahkan ia sampai menderita buta karena rasa sedih yang begitu mendalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjadikannya dapat melihat kembali setelah bertemu dengan Yusuf yang saat itu telah menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Pada akhir hayat Nabi Yakub alaihi salam, beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berpesan kepada mereka agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Hikmah kisah Nabi Yakub alaihi salam. 1. Sesama saudara harus saling membantu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala musibah dan perjalanan hidup. Yang ketiga, kesabaran akan membawa kebahagiaan. Yang keempat, sebagai pemimpin dan kepala keluarga harus selalu berusaha berbuat adil. Tugas hari ini adalah mengerjakan latihan soal halaman 24 sampai dengan 27. Semoga dimudahkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.